Safiyah menunggu Gil pulang ke rumah. Berkali-kali dia menelepon sang suami, tapi tidak dijawab. Demi baktinya kepada sang suami, Safiyah rela tidur di sofa ruang tamu untuk menanti kedatangan sang suami. Subuh itu, Gil baru pulang ke rumah. Sayang, dia sudah terbiasa memanggil Safiyah seperti itu. Gil menggelengkan kepala. Safiyah begitu indah saat tertidur. Bahkan dia selalu tampil cantik dengan dress tidurnya warna putih. Lututmu kenapa? Gil memicingkan mata melihat balutan perban di kakinya. Kedua tangan Gil membawa wanita yang sedang mengandung pewarisnya ke dalam kamar. Maaf. Gil sulit untuk melanjutkan ucapannya lagi. Dulu Gil tak peduli dengan perasaan Safiyah yang bisa saja terluka dengan sikap arogannya. Namun, saat ini dia selalu merasa berdosa setiap berbicara kasar dan bertindak semena-mena pada sang istri. Lama Gil memandang bukti kuasa Allah yang menciptakan manusia yang mengalahkan pesona bidadari. Ada sebuah dorongan dalam diri Gil yang memaksanya untuk mendaratkan B1 bir di kening semu satu sutra Safiyah. Kap, aku tidak bisa menyakitimu lagi, Sa. Mata Gil memerah. Dia lekas pergi dari sana sebelum Safiyah merengek manja padanya lagi. Usai salat subuh, Safiyah berjalan terseok-seok ke dapur. Walaupun dia sudah tahu isi hati sang suami yang sebenarnya. Namun, ia ingin tetap menjalankan kewajiban sebagai istri. Mas, aku sudah menyiapkan kopimu. Safiyah membawa cangkir kopi ke meja dengan kakinya yang masih pincang. Aku tidak sarapan di rumah. Kamu mau ke rumah sakit, terus sarapan di sana. Usai Gil merapikan dasi garis hitam putih, dia menyingsingkan lengan jas hitamnya lalu bertutur, tolonglah mengerti. Kaluna tidak punya siapa-siapa. Dia dibuang di panti asuhan. Aku sangat tahu sejauh mana usahanya untuk sampai ke titik ini, tapi trauma itu. Jadi rasa kasihan itu yang menutupi mata hati kamu saat Kaluna melakukan kesalahan. Safiyah berjalan terseok ke arah Gil. Mas, aku tahu kamu tidak pernah mencintaiku, tapi bisa gak selama kita menikah kamu perlakuan aku seperti istrimu? Percaya sama aku satu kali saja. Kamu ingin menjatuhkan Kaluna lagi. Gil tersenyum miring dan membuang muka. Kamu harus sadar posisimu. Sikap Gil yang seolah membencinya yang membuat Safiyah tak kuat bertahan. Hanya iman yang menghiburnya untuk merasa damai. Safiyah mengganggu. Maaf, Mas. Aku sudah meninggikanmu suaraku tadi. Safiyah membalik badan dengan wajah dinginnya melangkah pergi meninggalkan Gil. Gil cukup tersiksa menonton Safiyah berjalan pincang. Wanita bermata belo itu tiba-tiba merasa tubuhnya terayun. Mas, kamu mau ke kamar? Gil menggendongnya dengan tatapan dingin. Aku melakukan ini demi anakku. Aku masih bisa berjalan kok. Nggak cacat. Turunkan aku sekarang. Safiyah meronta. Kap. Gil membungkam Safiyah dengan bib 1R-nya. Mata belo Safiyah kian membesar. Netra mereka saling beradu. Mas. Kap. Gil menyapu bib 1R-nya dengan lem 6 wood. Aku akan terus melakukan itu kalau kamu masih meronta. Inginnya Safiyah meronta terus. Namun, sayangnya momen itu tidak sejalan dengan hatinya sedang kacau balau. Gil meletakkan Safiyah di tepi kasur. Jangan kemana-mana. Aku ganti perban di lututmu. Itulah mengapa Safiyah bisa jatuh hati dengan Gil. Pria itu punya kepedulian yang tinggi. Ya walaupun lidahnya setajam silet. Kenapa lututmu sampai diperban begini? Gil berlutut di depan Safiyah. Meniup bagian luka itu. Setetes demi setetes air mata Safiyah jatuh. Dia tidak bisa membayangkan hari di mana tidak ada lagi Gil bersamanya. Tanganmu panas.
Keningmu juga. Gil menempelkan tangannya di sana. Kamu demam. Safia sudah muak mengemis perhatian. Dia membiaskan dirinya dalam mode dingin dan diam saja. Gil melirik ke arah arloji mahalnya. Masih ada setengah jam lagi. Berbaringlah, aku akan menyiapkan bubur dan menelepon dokter untuk memeriksamu. Safia pelik, kenapa Gil bisa berubah pikiran? Bagaimana dengan Kaluna? Safia sulit menebak keputusan Gil lewat mimiknya. Kenapa masih diam saja? Gil menarik selimut. Hah? Safia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Safia heran Gil tidak canggung setelah menempelkan bibir di bibirnya. Seolah itu sudah jadi kebiasaan. Bukankah sentuhan itu sudah mengindikasikan bahwa ada cinta? Safia bisa gila jika memikirkan sesuatu yang ambigu. Gil yang berjalan ke arah dapur berhenti seketika karena ada yang meneleponnya. Kaluna. Gil menoleh ke arah kamar Safia. Hatinya tidak mengizinkan Gil untuk meninggalkan Safia. Sementara logikanya terus mengingatkan tentang prinsip awalnya. Untuk kali ini Gil mencoba mengikuti kata hatinya. Bismillah. Dia menerima telepon itu. Assalamualaikum, Kal. Maaf pagi ini aku tidak bisa menemanimu, tapi aku akan menemanimu saat pulang ke rumah nanti. Kaluna selimut rumah sakit. Iya, maaf aku tahu kamu pasti sibuk. Aku mengerti kok. Kaluna mengakhiri telepon itu. Safia masih bisa mendengar Gil berbicara di depan pintunya. Rasanya kok mau sakit terus. Ya Allah, cuma perhatian Mas Gil saat sakit saja sudah membuatku dianggap ada. Safia menyeka air matanya. Sore itu Safia yang masih berjalan pincang datang ke rumah sakit. Dipapa oleh Marwah. Retina Gil membesar saat menatap sang istri dalam balutan busana dan cadar hitam. Safia datang ke ruang rawat inap Kaluna. Kaluna memanas, tapi secepat kilat menyetel wajahnya ke mode melas. Sayang. Dia menggandeng Gil. Itu bukannya istrimu. Safia memperhatikan tangan Kaluna dengan mudah melingkar di lengan itu. Aku kesini cuma ingin melihat keadaan tunanganmu. Safia membawa keranjang buah. Meletakkannya di atas nakas. Gil yang awalnya hendak menggendong Kaluna jadi membeku di tepi berangkar itu. Aku sudah tahu kenapa kalian menikah. Tunanganku sangat baik bukan? Kaluna masih konsisten membeli tangannya di lengan berotot Gil. Gil tahu aku tidak mau menginginkan anak. Safia mengepalkan tangan. Marwah menahan Safia agar tidak mengeluarkan jurus silatnya untuk melumpuhkan Kaluna. Aku dengar kamu sudah setuju, Sa. Terima kasih karena kamu mau merelakan anak itu untuk kami. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Gigi Safia bergemeletup. Dia menatap Gil yang hanya diam saja. Rasanya dia ingin mencakar wajah CEO itu. Tapi, sayangnya aku tidak akan menyerahkan keturunanku diasuh oleh iblis sepertimu. Safia menunjuk Kaluna. Safia. Gil melotot. Sayang, lihatlah. Dia sekarang menyerangku. Apa kamu ingin membuatku buruk di mata Gil? Kamu salah orang, Sa. Gil tahu seperti apa perjuanganku untuk sampai ke titik ini. Safia memejamkan mata sebentar. Sayang, aku ingin pulang. Aku masih trauma dan kehadiran istri sementaramu bikin aku semakin sakit. Ayo gendong aku lagi. Kaluna merentangkan tangan. Saat Gil hendak membawa Kaluna dengan kedua tangannya, ada polisi datang. Permisi, kami dari kepolisian hendak membawa Nona Kaluna. Ini surat penangkapannya. Sayang, ini kenapa? Pak, saya salah apa? Kaluna gemetar karena tangannya diborgol. Safia tersenyum lewat matanya. Aku datang ke sini hanya ingin melihat momen ini. Pak, saya salah apa?
Anda sudah ditetapkan sebagai tersangka pembakaran rumah Bu Nining dan otak pembunuh Ed Tuan Jamil di penjara. Gil mendelik. Apa? Profesor Jamil meninggal? Sayang, itu bukan aku. Safiah mengeluarkan ponselnya. Semua bukti kejahatan itu sudah kami serahkan ke polisi. Kamu lupa kalau di sekitar rumah Bu Nining ada CCTV. Rekaman suara kamu juga ada waktu nyuruh orang ngelenyapin Pak Jamil. Gil memicingkan mata mendengar rekaman suara Kaluna yang mengaku melenyapkan nyawa Jamil, Nining, dan memfitnah beberapa orang untuk mencapai tujuannya. Sayang, jangan percaya. Aku dijebak. Itu bukan aku. Kaluna meronta, tapi polisi itu menyeretnya. Kami sudah mengantongi bukti kuat sehingga Nona sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ayo bersikap kooperatif dengan kami. Sayang, percaya denganku. Pelak. Gil menamparkan pipi Kaluna. Aku kecewa denganmu Kaluna. Kamu memanfaatkan kebaikanmu. Aku membencimu. Hubungan kita sudah tamat. Tamparan Gil di pipi Kaluna membuat bumi berhenti berputar. Itu adalah bentuk rasa sakit hati yang luar biasa karena pengkhianatan. Selama ini aku percaya dan rela berkorban untukmu, Kal. Tapi apa yang kamu lakukan? Gil mendongak memegang kepala agar tidak tampak seperti pria cengeng. Kaluna terisak dan masih meronta. Semua bukti sudah jelas. Gil melihat bagaimana Kaluna mengarahkan orang-orang untuk membakar rumah itu. Yang paling menyakitkan bagi Gil adalah saat Safiah menunjukkan video sewaktu Kaluna kokop-kokopan dengan tua bangka itu. Jantungnya serasa ditindih batu dari neraka. Sayang, aku minta maaf. Kaluna masih bersikeras untuk tidak diseret oleh kedua polisi itu. Namun, ia semakin terbawa. Kaluna tak pantang menyerah. Dia masih bisa berbicara, aku melakukan ini karena kamu, Gil. Gil membuang muka. Puas menahan debit air mata yang meronta ingin keluar. Kamu tahu seberapa insecure aku dengan keluargamu yang memiliki segalanya. Aku berusaha menjadi wanita yang setara, terkenal, pintar, dan kamu banggakan. Sayangnya Gil tak suka dengan cara Kaluna yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan keinginannya. Safiah yakin Kaluna sedang berusaha menjual kisah sedihnya lagi. Saat ini apakah Gil akan rela membelinya dengan harga sebuah maaf? Sayang, aku ini yatim piatu. Aku berusaha untuk menjadi seperti kalian. Aku mohon selamatkan aku. Gil menghampiri Kaluna. Dua bahu Safiah merosot. Dia tak menyangka Gil akan memaafkan Kaluna yang memiliki kesalahan yang mengarah pada dosa besar. Pelak. Gil menamparkan pipi Kaluna sekali lagi. Kamu pikir aku bodoh? Kamu sudah bertindak kriminal Kaluna. Detik ini pula cintaku sudah luntur. Kamu sangat menjijikan. Perbuatanmu tidak termaafkan. Gil menabrak bahu Kaluna. Wajah murkanya kini memerah. CEO itu tipe pria yang mencintai sampai bucin. Begitu pula tipe pembenci secara ugal-ugalan. Dia tidak akan memberikan kesempatan kedua untuk orang yang sudah mengkhianatinya. Sayang, aku mohon selamatkan aku. Kaluna sudah tak berdaya lagi. Otaknya menemui jalan buntu ketika kedok itu terbongkar. Tatapan Kaluna berbalik pada Safiah yang masih mematung di dalam ruang rawat inap itu. Sebentar Pak. Kaluna tetap berdiri di seberang Safiah. Kamu sudah menghancurkan mimpiku hidup bersama Gil. Lihat saja aku akan menjadi bayang-bayang yang menakutkan dalam hidupmu. Aku tidak akan membiarkan siapapun bisa mendapatkan Gil. Termasuk kamu. Safiah mengepalkan tangan. Tobat Kal, selagi kamu masih bernapas. Dendam akan membuat hidupmu tidak tenang. Lagi pula kamu harus bertanggung jawab dengan perbuatanmu.
Mengingat perbuatan Kaluna yang menjadi otak kejahatan hingga menghilangkan nyawa orang lain. Bahkan ada beberapa orang yang menjadi korbannya. Kaluna akan menjalani hukum mati atau seumur hidupnya di penjara. Aku akan membuat hidupmu hancur juga, Safia. Kamu merebut kebahagiaan yang seharusnya aku dapatkan. Sialan. Kaluna meronta, tapi dia segera diseret oleh dua polisi itu pergi dari sana. Ya Allah. Astagfirullah. Safia mengelus dada. Kenapa ada orang seperti itu? Bahkan binatang saja masih punya hati. Itulah mengapa Safia tidak mau lagi terlalu iba dengan cerita sedih orang lain. Dia sudah pernah dimanfaatkan menjadi orang baik. Lalu pada akhirnya dihancurkan. Hanya saja Safia akan tetap menjadi orang baik yang sesuai porsi. Tidak mudah mengiyakan hal yang memberatkan hidupnya lagi. Kabar Kaluna yang ditangkap pihak kepolisian sudah menjadi berita nasional. Safia tidak bisa menghubungi Gil selama seharian. Dia tahu sang suami pasti butuh waktu menerima kebohongan yang diciptakan Kaluna. Lagi nonton apa non? Sang bibi membawakan susu hangat untuk Safia. Oh, itu yang dokter kan? Kok ngeri ya? Sini Big. Temani aku nonton ya. Safia fokus lagi ke televisi. Pemirsa, seorang influencer bernama Kaluna yang terkenal dengan konten edukatifnya telah ditangkap. Kami sudah berada di lokasi konferensi persnya. Kaluna dibawa oleh beberapa polisi dengan baju orange. Mulutnya ditutup dengan masker. Safia berulang kali mengucap istighfar saat menonton itu. Ya Allah, untung saja ada Mas Yusuf yang sudah membantu mengungkapkan ini semua. Mata belok itu memindai keberadaan ponselnya. Dia ingin berterima kasih pada Yusuf. Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Sa. Mas Yusuf, terima kasih. Kalau bukan karena kamu yang membantu kami, semua ini tidak akan terbongkar. Tidak apa-apa. Aku juga tidak suka dengan orang yang melakukan kejahatan dibiarkan lepas begitu saja, tapi semua itu anak buahku yang mencari bukti yang kamu instruksikan. Yusuf yang masih berada di kantornya tersenyum hangat. Menatap langit biru kota metropolitan dari dinding transparan. Ini demi kebaikan Tuan Gil, Mas. Kasihan dia hidup dalam kebohongan tunangannya. Yusuf menghela napas. Kamu mencintainya. Safia tak tahu apakah dia harus jujur bahwa telah menikah dengan Gil atau tidak. Namun, tetap saja masih ada kekhawatiran yang terus menancap hati. Sa, kamu masih di sana? Iya, Mas. Aku masih mendengarmu. Aku tutup dulu teleponnya. Sekali lagi terima kasih ya. Safia tak dapat menjawab pertanyaan mudah, tapi jawabannya akan menimbulkan segala macam aksi jika terungkap. Safia menggigit bibir bawahnya. Dia seharusnya bahagia dan damai. Namun, kenapa hatinya justru gelisah karena Gil tak pulang sama sekali? Gil berada di penthouse yang seharusnya menjadi tempat tinggal masa depannya dengan Kaluna. Semalaman Gil hanya diam dengan mata terjaga. Bersandar di sofa krim itu. Kenapa kamu tega membohongiku selama ini, Kaluna? Gil memperhatikan dinding yang sudah dipasang foto prewedding mereka. Gil menurunkan foto prewedding itu. Prak. Menghancurkan bingkai fotonya. Dia tak sadar saat serpihan kaca itu mengoreskan tangannya. Arghahaha. Gil merasa seperti orang bodoh yang dikendalikan oleh Kaluna yang senang menjual cerita sedihnya. Berkali-kali ponsel itu berbunyi. Dia tahu ada banyak orang yang menghubunginya, tapi sulit untuk ia berbicara dengan keadaan syok. Hanya panggilan sang ibu yang melahirkannya, Gil angkat. Halo, Nak. Kamu dengar Momi? Mom. Suara Gil terdengar parau.
Momi tahu kamu saat ini pasti sangat hancur, tapi ini juga baik untuk kamu. Selama bertahun-tahun aku mencintainya, Mom. Hanya dia duniaku, tapi apa yang dia lakukan? Nak, jangan sedih berlarut. Saat ini semua orang sudah tahu kalau kamu adalah tunangan Kaluna. Kamu harus bereskan masalah ini. Dedi tidak bisa menghubungimu. Beban Gil sangatlah besar. Jika salah langkah jabatannya sebagai CEO akan dipertaruhkan. Gil menghapus air matanya. Ia akan menangis darah jika perusahaan runtuh karena skandal itu. Ia menelepon asistennya. Halo, berikan pernyataan pada pers. Aku bukan lagi tunangan Kaluna. Aku akan mengawasi persidangan itu dan menyewa pengacara untuk membela korban yang sudah disakiti oleh Kaluna. Dulu Gil mencintai Kaluna tanpa syarat. Kini logikanya sudah mulai goyah. Ia mulai mengikuti kata hatinya yang lebih manusiawi. Usai menelepon, Gil masih tetap melamun. Meratapi kebodohannya karena tidak bisa menilai orang yang begitu dekat dengannya.